Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ahmadi Putri dengan NIM belakang 046 dari kelas A Hukum Humaniter. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Indonesia kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam perspektif hukum humaniter internasional. Yang pertama itu ada legal issue-nya. Dari legal issue-nya sendiri, KKB itu atau kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua merupakan sebuah organisasi yang sudah cukup lama mendiami tanah Papua. Karena jika dilihat dari sejarahnya, organisasi ini terbentuk ketika timbulnya gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang kemudian muncullah KKB atau kelompok kriminal bersenjata dan juga biasa disebut oleh TNI dan Polri adalah KSB atau kelompok separatis bersenjata. Nah, pendapat mengenai alasan munculnya kelompok ini banyak berbagai versi, dan pendapatnya seperti adanya faktor politik di dalamnya. Dan menurut saya yang paling masuk akal itu adalah alasan berdiri KKB atau generasi sebelumnya dalam OPM karena kebijakan ekstrim dari pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto. Karena di dalam pemerintahan tersebut, maka Soeharto melakukan investasi besar-besaran seperti pengembangan Freeport dan sebagainya yang mengakibatkan rusaknya alam di tanah Papua, sehingga karena hal tersebut masyarakat Papua tidak menerimanya dan melakukan aksi pemberontakan, dan ekor dari aksi tersebut sampai saat ini yaitu sampai munculnya organisasi KKB ini. Nah, persoalan hukumnya ini ada dua. Yang pertama, kedudukan KKB sebagai subjek dalam hukum humaniter. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik KKB di Papua. Saya akan membahasnya satu persatu ya. Nah, yang pertama, kedudukan KKB sebagai subjek dalam hukum humaniter. Pasal 1 HE Konvensi Den Haag 4/1907. Syarat-syarat pemberontakan, yang pertama itu dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya. Nah, artinya sendiri, maksudnya itu adalah selaku ketua umum organisasi yang bertanggung jawab penuh atas tindakan anggotanya. Nah, selain ketua umum organisasi, KKB juga memiliki panglima perang yang bernama Hengki Wanmang yang bertanggung jawab ketika melakukan pemberontakan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI atau pihak asing memasuki wilayah Papua Barat. Nah, syarat yang kedua yaitu KKB telah menggunakan tanda pengenalan jelas untuk menunjukkan identitasnya yang ditandai dengan adanya nama negara. Nah, wilayah kekuasaan KKB juga sudah cukup luas mencakup wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Kedua wilayah ini dikuasai dan dijadikan sebagai markas senjata dan tempat persembunyian. Syarat ketiga, dengan latar belakang perjuangan baik politik maupun militer untuk mendukung gerakan perjuangan kemerdekaan, KKB melakukan pemberontakan fisik yang bergerak secara terang-terangan yang ditandai dengan banyak beredar foto, video, bahkan menyerang anggota TNI atau dalam bentuk lain menunjukkan bahwa anggota KKB telah memiliki senjata dan menggunakan senjata. Nah, syarat yang keempat, pemberontakan yang dilakukan oleh KKB dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Nah, konflik yang terjadi ini harus diperhatikan aturan-aturan perang, karena kegiatan KKB ini telah mencapai titik keberhasilan saat mereka dapat menduduki secara efektif dan membuat otoritas de facto di wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Indonesia. Namun, pemberlakuan hukum humaniter internasional tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Nah, oleh karena itu, apabila ditentukan oleh sifat tindakan perang, dilakukan dengan cara mengerahkan tindakan perang itu untuk melakukan tindakan perang, maka hukum internasional harus diberlakukan. Analisis yang kedua, perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik KKB di Papua. Nah, segala aturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional ini diatur dalam pasal 7-39 dan pasal 50, 55, dan 58. Substansi ini diatur dalam pasal 7, 13, 14, 17 protokol tambahan 2. Dan hukum kebiasaan hukum internasional yang pertama, kriteria orang-orang yang dilindungi. Maksudnya dari sini ini, orang-orang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 4 memiliki arti yang berbeda dengan 58 dalam arti ketika konvensi lainnya.
Dalam kalimat terakhir pasal 4 yang mengatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1, 2, 3 tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa 4. Nah, unsur pokok daripada pengertian yang orang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 4 adalah penduduk sipil. Yang kedua, perlindungan umum. Ketentuan umum mengenai kedudukan dan perlakuan orang-orang yang dilindungi pada pokoknya menetapkan perlindungan diri dan kehormatan manusia umum. Berdasarkan Konvensi Jenewa 4, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Nah, yang terakhir, perlindungan khusus, di samping perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Dalam Konvensi Jenewa 4 ini, perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi yang bersifat sosial, yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Nah, mereka ini adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional, dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua sendiri telah dapat dikategorikan sebagai pemberontak dalam subjek hukum humaniter internasional karena telah memenuhi syarat-syarat pemberontakan dalam pasal 1 HR Konvensi Den Haag 4 1907. Selain itu, KKB sendiri telah melanggar hal-hal yang disebutkan dan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 3 mengenai konflik persenjataan non-internasional serta aturan di hukum kebiasaan internasional humaniter. Adapun mengenai jatuhnya korban sipil yang disebabkan penyerangan oleh KKB, terdapat perlindungan hukum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 4, 1949, serta protokol tambahan 2 dan hukum humaniter internasional kebiasaan yang menjadi 3 kriteria, yaitu kriteria orang dilindungi, perlindungan umum, dan perlindungan khusus. Nah, saran saya, karena kelompok kriminal bersenjata itu telah menjadi subjek hukum internasional, maka perilaku penyerangan sudah dikategorikan melanggar aturan-aturan yang melanggar di hukum internasional maupun kebiasaannya. Maka perilaku KKB harus dikecam oleh internasional dan harus segera ditumpaskan hingga ke akar-akarnya oleh pemerintah Indonesia. Karena pemerintah melalui Menko Polhukam telah mengategorikan KKB sebagai seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya dan yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris. Demikian presentasi dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.